Ini makanya bibit sangat penentu, penunjang. Dengan kesalah bibit kita pasti fatal. Karena dengan kefatalan bibit, pertama itu sudah sirna semua. Wilayah Sri Mulyo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Dan beliau itu sangat sukses, khususnya di wilayah Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dunia Lele, channel yang membahas seputar pembudidayaan bibit lele, perawatan larva lele, dan penjualan bibit lele para sahabat. Oke para sahabat semuanya, di kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 29 Juli 2024, di sini kami bikin video yang mana kami hadir ke Padepokan salah satu dari relasi kerja kami para sahabat, yaitu Pak Joko. Beliau ini adalah seorang pembudidaya pembesaran lele para sahabat. Nanti kita coba berbincang kepada beliau bagaimana asal mulanya dan tata cara perawatan bibit lelenya sampai panen dan cara-cara yang lain tentunya. Oke para sahabat, langsung saja nanti kita akan menjumpai beliaunya. Assalamualaikum Pak Joko. Boleh diperkenalkan dan diceritakan dulu bagaimana asal mula Pak Joko ini terjun di dunia lele ini Pak Joko, dan bagaimana penanganan dan merawat serta pemberian pakan bibit lele ini sampai panen Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita sampaikan pada hari ini saya memperkenalkan kegiatan saya sehari-hari adalah pembudidaya lele, yaitu letaknya yang saya kasih nama Padepokan Budidaya Lele daerah Sumber Sewu, Jalan Kolam Renang Gumuk Kantong, Kecamatan Muncar Banyuwangi. Yang perlu saya sampaikan pada hari ini, sehari-hari sebelum saya budidaya lele, tentang riwayat saya merupakan salah satu budidaya udang kurang lebih 30 tahun. Sekarang sudah berhenti. Dengan seiringnya waktu saya beralih ke budidaya lele. Dengan itu saya mencari solusi kepada teman-teman, sobat-sobatku, pembudidaya lele yang senior, sehingga saya di situ berkolaborasi akhirnya membuahkan hasil tentang dunia lele. Nah, dengan perkembangan itu saya mencoba 5 kolam. Alhamdulillah hasilnya meyakinkan dan menjanjikan. Nah, setelah selang satu tahun saya bertambah menjadi 7 kolam. Nah, sampai sekarang saya sudah selama kurang lebih 7 tahun ini dalam budidaya lele, saya sudah mempunyai 26 kolam. Alhamdulillah semua itu berkat dorongan perjuangan kegiatan para saudara-saudara yang menyupport saya sehari-hari tentang budidaya lele. Adapun penanganan lele kita membutuhkan, yaitu ini ada 2 segmen, yaitu pembibitan dan pembesaran. Oleh dari itu saya mengambil suatu pembesaran. Itu pembesaran itu ada penanganan dua metode, yaitu dengan cara penanganan eksternal maupun internal. Kita perlu jelaskan, penanganan eksternal merupakan salah satu tolak ukur awal masuknya pembudidaya. Apa yang perlu disiapkan, yaitu kita menyiapkan kebersihan lingkungan baik di dalam atau di luar kolam. Sehingga itu kita atur, kita cek, ada kebocoran, kita bersihkan, kita gosok semaksimal mungkin. Tujuannya apa? Karena di dalam kebersihan lingkungan itu kalau tidak bersih akan membuahkan atau lumut yang menempel itu akan menimbulkan dengan masuknya Vibrio. Vibrio itu kalau gak dibersihkan secara total akan menimbulkan nanti parasit yang tumbuh. Saudara-saudara itu. Setelah itu kita masuk ke internal. Setelah kita cek selesai dan
persiapan kita masukkan air. Air ya merupakan salah satu persiapan awalnya, yaitu kita cek, kita masukkan air, kita cek kebocornya. Kebocoran enggak, kalau sudah itu siap, kita baru memilih atau memilih bibit. Ya, karena apa? Bibit merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan untuk menuju jenjang budidaya. Nah, alhamdulillah saya saat ini dan sekarang sampai beberapa tahun saya dipercaya oleh pembibitan, yaitu segmen pembibitan, yaitu Gus Nur yang ada di wilayah Sri Mulyo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Dan beliau itu sangat sukses, khususnya di wilayah Banyuwangi. Dia yang sangat banyak menyukseskan dari bibit-bibit tersebut. Dia sebagai pelatihan baik dari luar Jawa, sehingga dia mampu untuk memecahkan bibit, bahkan dalam satu periode memecahkan 2 juta bibit. Adapun tindakan itu ada dua macam. Tindakan yang kita gunakan, tindakan preventif dan kuratif. Saya cenderung ke preventif. Tujuannya apa? Preventif merupakan satu persiapan atau sebelum kita kena masalah. Nah, di situ kita menggunakan dengan cara pengobatan rutin. Tujuannya supaya tidak terkena lebih dahulu, yaitu dengan cara kasih PK, mungkin ada garam yang saya sewa Interfok. Nah, itu di situ. Dan saya saat ini sekarang juga bekerja sama dengan Pakan Safir. Pakan Safir adalah merupakan salah satu tentang keberhasilan. Walaupun pakan itu tidak ada yang jelek, semua itu bagus. Setelah saya mencoba hasilnya yang lebih baik, yang lebih menguntungkan itu Safir. Safir yang di daerah Banyuwangi, khususnya di wilayah Muncar, di Ageni grosir yang terbesar yaitu Pak Haji Thoyib. Pak Haji Thoyib ya, itu sangat luar biasa, grosir besar. Barangkali yang mau merapat atau bergabung dengan saya tentang Pakan Safir, silahkan menghubungi saya, Pak Haji Thoyib, agen di wilayah Muncar, khususnya Dusun Sampangan. Maka itu yang perlu saya sampaikan, hanya sekedar informasi. Mungkin barangkali ada teman-teman yang kurang jelas, silakan datang ke kolam saya. Terima kasih. Barangkali ada mau tanya dari rekan-rekan di sini, banyak teman-teman yang datang ini yang hadir. Oke, silakan Mas nih, silakan. Alhamdulillah. Itu Pak, boleh diceritakan tentang apa itu awal mulanya tadi kan bibit berasal dari apa itu pembibitan Dunia Lele itu ya, di Gus Nur itu ya. Setelah untuk perawatan penanganan bibit lele hingga panen sampai panen itu biasa ditempuh berapa bulan Pak? Nah, itu saya jelaskan. Alhamdulillah saya kalau milih bibit paling tidak berkolaborasi dengan yang punya dulu. Kalau kita alhamdulillah Gus Nur bibitnya sangat luar biasa. Artinya sebelum saya meletak gimana ciri-cirinya, bagaimana tentang dia itu memberi pakan, itu baru perlu ditanyakan. Terus perlakuan yang bagaimana, dengan obat-obatan secara apa, rutinitas terus airnya itu juga perlu ditanyakan. Alhamdulillah saya memakai bibit punya Gus Nur, yaitu kemarin itu ayat 7, itu saya tempuh 4 bulan. Alhamdulillah sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah Pak ya. Terus biasanya Pak ya, yang namanya di pembudidayaan itu pasti ada kendala-kendala, itu pasti ada ya Pak ya. Gak mungkin setiap peternak lele ataupun unggas, kambing dan sebagainya itu pasti akan mengalami yang namanya kendala. Pasti akan menjumpai lah ya Pak ya. Siap ya. Biasanya perawatan Bapak untuk lele-lele yang terkena apa itu serangan penyakit mungkin, itu gimana tata caranya Pak? Nah, tadi saya simpulkan, ini hanya penyimpulan aja. Tadi saya mengatakan bahwa tindakan yang kita kelola adalah punya tindakan preventif dan kuratif. Artinya kita cenderung ke preventif, yaitu sebelum lele itu tersebut kena masalah, makanya lokasi kolam itu harus bersih. Dan setiap 15 hari kita bersihkan pada waktu kita sortir atau ayak ya di situ. Terus penanganan kita jelas rutin, pemakaian obatnya tadi ya kita sediakan semaksimal mungkin sebelum kita kena masalah. Alhamdulillah kalau dengan lingkungan itu bagus,
air setiap hari pagi di total habis, kita ganti air total. Terus sorenya insya Allah kalau memenuhi syarat bisa diganti, atau kalau nggak memenuhi syarat airnya bisa sirkulasi atas bawah. Itu yang perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara. Semoga nanti di channel ini barangkali ada yang memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan, silakan hadir di kolam saya. Terima kasih, itu yang perlu saya. Mungkin ada lain lagi yang perlu disampaikan, mumpung saya ada di sini. Oke Pak, terima kasih. Terus untuk di segmen pemberian pakan ini Pak, ini pakan kita kasihkan berapa kali nih Pak dalam waktu 24 jam ini Pak? Oke, dalam pemberian pakan kita pakai sistemnya itu program, yaitu masuk mulai awal penebaran bibit itu saya pakai 342. Ya, awal masuk kita pakai 3%. Setelah pertengahan nanti dapat 1,5 bulan atau 1 bulan 1 bulan itu pakai 4%. Dan setelah itu menjelang mau panen, kurang lebih kita 3 bulan baru kita menurunkan 2%-nya. Jadi semua itu tercover. Nah, karena apa? Kalau sudah besar kita bisa mengkalkulasi bahwa PTN itu kira-kira berapa. Itu sudah itu kalau kita paham tentang budidaya. Karena yang jelas budidaya lele tidak bisa katakan dengan orang lain, itu harus ditangani karena sehari-hari yang perlu tahu harus kita sendiri. Itu yang saya jawab. Kalau untuk pemberian pakan Pak, 24 jam berapa kali Pak? 2 kali, pagi saya pakai jam 6, kalau sore jam 4. Itu yang saya pakai. Alhamdulillah saya sekarang ini, alhamdulillah saya dengan adanya pakan sapir, dengan kebersamaan kerjasama dengan pakan sapir, dan juga bibit punyaan Gus Nur ya, itu alhamdulillah sangat luar biasa beliau. Ini makanya bibit sangat penentu, penunjang. Dengan kesalah bibit kita pasti fatal. Karena dengan kepatalan bibit pertama itu sudah sirna semua. Itu yang sampai saya sampaikan. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ini mungkin untuk lain waktu bisa konsultasi lagi Pak ya. Ini bisa ya Pak ya? Siap-siap, alhamdulillah siap-siap. Memang tempat saya ini banyak orang-orang yang datang hadir untuk berkonsultasi tentang dunia lele. Saya sangat senang sekali karena kita harus membagi, gitu. Membagi kalau kita itu layak diperjuangkan bisa berhasil, buat apa kita harus diam? Semua itu perjuangan kepada rekan-rekan supaya ekonomi semua itu dapat stabil. Jangan kita bungkam ya, berhasil diem ya, ditanyain tidak bisa, tidak tahu, itu tidak boleh. Itu alhamdulillah sampai sekarang saya bisa menghasilkan. Dari sini saya punya 26 kolam. Udah diketahui ya, alhamdulillah ini sangat luar biasa. Sapir, hidup bibit Gus Nur. Hidup sama sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sampai di sini dulu, dan insya Allah kami akan datang kembali lagi untuk mengetahui hal-hal yang lebih detail lagi Pak ya. Siap. Untuk bagaimana nanti cara merawat lele mulai dari kecil sampai besar, itu cara merawatnya lelenya. Ya, siap. Sewaktu-waktu kami akan hadir kembali ke sini Pak. Siap. Oke, makasih Pak ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Dunia Lele, di Padepokan Budidaya Lele Gumuk Kantong, di wilayah Muncak Desa Sumbersewu, Banyuwangi. Maju terus. Oke para sahabat semuanya ya, untuk video kali ini kami sudah berbincang-bincang sama Pak Joko ini, dan kita bisa meneruskan perbincangan kita ini di channel ini ya. Ini bibitnya alhamdulillah sangat luar biasa ini, bibit sama apa itu pembesarannya. Dan untuk trik-trik yang selanjutnya para sahabat, kita akan kesini lagi besok di lain waktu. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Joko ini tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam dari kami, Dunia Lele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.